Review Mazda CX-5 AWD tahun 2026. Ini mobil pribadi saya, jadi saya tidak di-endorse oleh siapapun dari Mazda sendiri atau dari dealer, tidak ada. Ini udah 20 hari saya pakai dari baru ya. Untuk tampilannya sebenarnya tidak banyak perubahan dari yang versi 2022 atau sebelumnya. Mungkin di sini yang beda tuh grillnya udah tidak ada yang merah-merahnya lagi kayak yang varian Kuro. Ini tampilan depan, lampu bagus. Kemudian ini fendernya juga yang glossy ya, black glossy. Kalau sebelumnya kan biasanya yang Kuro ya. Nah sekarang tuh udah tidak ada Kuro lagi. Adanya CX-5 AWD, all wheel drive. Dan ya sebenarnya sama kayak Kuro ya. Ini juga velgnya udah hitam glossy sama kayak Kuro versi sebelumnya. Ini pindah ke bagian belakang, ini ada emblemnya ya, CX-5 AWD, udah bukan Kuro lagi. Lumayan masih bagus ya di tahun 2026. Ini mufflernya juga kalau dibanding sama yang varian Elite ini lebih besar sedikit. Kemudian ini ada logo Skyactiv, teknologi dari mesinnya. Ini masih ada krom-kroman gitu ya. Ya simple sebenarnya, simple namun tetap elegan. Ini tampang depannya. Ya, ini untuk velgnya juga yang tadi saya bilang ini masih black glossy seperti varian Kuro. Nah, kita lihat yang bagian belakang ya. Untuk pintu bagasi ini udah power tailgate ya. Jadi tinggal pencet atau pakai kaki juga bisa. Namun saya matiin. Nah, ini. Untuk bagian bagasi normal ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Ini di bawah juga ada ban serep, cuma ini masih yang ban ukuran yang saver ya, yang kecil. Ini juga ada penyimpanan kecil di samping sini, kanan kiri ada. Terus ini juga ada power outlet. Terus ini buat pelipatan juga ada. Terus ada lampu juga, ini udah LED juga. Nice. Kemudian ada tray-nya gitu ya. Jadi kalau misal kalian nggak mau kelihatan isi bagasinya ini bisa dipasang. Nah, dikaitin ke atas itu. Cuma ya biarin aja kayak ini. Ini buat pelipatan ya. Nah, ini banyak banget orang balapan sini. Ini ada kamera belakangnya di sini. Kemudian kita coba ke pintu belakang. Ini bukanya lebar banget. Jadi kalian kalau parkir di tempat-tempat sempit ini perlu hati-hati. Nah, ini yang disuka dari Mazda ya. Ini semuanya soft touch semua. Bagus banget. Cuma yang paling bawah itu plastik. Terus ini bagian kursi belakang. Di tengahnya itu udah ada armrest ya. Ini agak susah. Oke. Nah, ini armrestnya ada cup holdernya. Terus di sini tuh ada bukannya gimana? Kayak gini. Nah, ini ada colokan USB juga di situ buat ngecharge. Ini AC belakangnya ya simple ya, cuma 2. Nah, itu power outletnya tuh. Ya, ini kabelnya kabel sendiri ya, tidak dapat dari sananya. Ya, lumayan. Itu. Terus dibilang sempit sih ya cukup ya, mungkin ya. Tidak terlalu luas, cuma ya cukup. Ini lampunya juga udah LED. Terus semuanya black ya. Ini juga karpetnya juga bagus ya. Oke, kita move ke sebelah. Sebenarnya sama aja, cuma ini memang udah ditambahin tempat buat barang ya, karena emang penyimpanan barangnya sangat kecil, dikit banget di sini.
Ini di bagian depan masih sama ya, bukanya luas banget, terus soft touch semua, bagus. Dan ini kursinya juga udah elektrik ya, jadi ini bisa ke depan ke belakang ya, rebah juga bisa diatur semua. Nice. Nah, ini juga bisa dibuka tutup. Ini lacinya udah soft touch dan soft opening ya. Itu aja. Nah, ini kalau duduk ya lumayan kedap di dalam. Dan ini ada cerminnya juga, ada kaca situ. Jadi kalau dibuka bisa nyala lampunya. Nah, ini ada lampu ambient light gitu. Ini masih pastikan, maaf ya, belum dibuka. Ya, ini speaker juga udah Bose, terus di dalam sini nah nice tuh Honda udah dikasih udah dikasih karet gitu. Nah, ini juga udah soft touch semua. Oke, kita pindah ke kursi pengemudi. Ini keren ya. Kita pindah ke depan. Masih sama tuh, bukaannya lebar banget. Jadi perlu hati-hati kalau parkir. Tuh untuk kursi juga sama. Elektrik semua. Nah, itu Kuro. Ini sebenarnya variannya Kuro ya, cuma memang untuk yang tipe ini tuh udah nggak ditampilin spesifik Kuro, jadi gantinya AWD. Ini bagian depan pengemudi. Nah, coba kita nyalain ya. Nah, itu bagian dashboardnya. Coba nyalakan AC di sini. Ini ada wireless charging sama ada pendingin kursi lumayan kanan kiri. Ada 3 level gitu. Oh ya, ini AC-nya udah climate control juga ya. Terus udah dual zone yang kan sama kiri. Nah, ini bisa di sync juga. Bagus ya putarannya. Nah, ini juga bisa diatur mau seperti apa AC-nya. Lumayan kenceng sih AC-nya. Nah, ini udah 360, ada 360 ya. Dan ini ya seperti Mazda yang lain ya. Dia masih suka banget nih sama knop-knop ini. Terus udah elektrik semua, auto hold, parking brake. Nah, ini. Nah, itu ada model kendara juga ya. Ada buat sport sama aduh apa lupa satunya. Nanti saya tunjukin. Ini di dalam box juga ada 2 port ya buat Type C. Nah, ini tampilan atasnya di dalam ya. Ini ada buat tempat kacamata. Lumayan lengkap ya. Ada lampu depan, terus ada sunroof walaupun kecil ya ini ya. Ya lumayan lah, kadang kalau lagi gelap banget ya bisa dibuka. Nah, ini jarang dipakai sih, soalnya kan di sini juga panas ya. Jadi seringnya ditutup. Terus nih sama kayak di sebelah, masih ada cerminnya juga nih, kalau dibuka lampunya nyala gitu. Ya, nice. Speaker udah Bose juga. Udah lengkap lengkap banget. Terus ini ada HUD gitu ya. Jadi bisa nunjukin kecepatan atau ada warning apa di situ. Ini ada pedal shift juga.
Udah ada auto retract, semua power window ya lengkap. Nih naikin volume. Ya lengkap. Ini tampilan. Ini sayangnya tidak bisa touchscreen ya. Jadi semua harus dikontrol pakai yang knob di tengah situ. Ini udah Apple CarPlay ya, Android Auto juga. Ya ini settingannya ya saya nggak bahas detail ya di sini ya. Karena mungkin yang lain juga udah bahas. Ya, ini ya tidak ada yang spesial atau apa ya. Masih sama versi sebelumnya. Ini juga iStop ya kan, ada 360. Nah, ini tampilan speedometernya ya. Tidak banyak informasi yang apa ya, yang menarik sebenarnya sih, masih sama kayak speedometer pada umumnya, standar aja. Ini masih baru ya, masih belum 1000 km. Mungkin minggu depan waktunya servis nih kayak. Nah, ini mode berkendara ya, sport, normal, ada off-road. Karena dia udah AWD ya. Oh ya, ini pastinya saya coba dulu. Ya. Nah, ini buat buka mesin, bagian mesin depan, kap mesin, sama buat isi bensin. Kita coba lihat kap mesin ya, isi mesin depan seperti apa. Ini lumayan panas. Saya coba buka dulu ya. Ini tampang mesinnya ya. Ini dari 2017 masih sama sebetulnya. Ini udah ada pelindung panasnya. Iya masih sama. Tidak ada yang spesial. Nah, ini tampilan depannya keren ya. Terus terang saya suka sih yang tipe ini. Depannya bagus banget. Walaupun udah dari 2017 ya. Nah, ini bagian belakangnya. Dan ya ini juga masih ada kayak karpet gitu ya, ini ya, lapisan karpet gitu. Mungkin karena CPU Jepang ya. Ini kalau saya coba lihat kolong ya. Ini juga banyak kayak bludru gitu mungkin ya, bludru kayak karpet-karpet gitu. Ini lumayan bagus sih. Build quality-nya bagus banget. Lihat. Tuh masih semuanya kayak karpet gitu. Kotor udah. Nah, kita ke depan lagi ya. Oh iya, ini udah auto retract. Kalau yang sebelumnya kan kayaknya masih belum ya, masih belum auto retract. Nah, yang tipe ini nih yang 2026 ini dia udah auto retract. Ini kalau saya buka dari remote ya. Nah, dia udah otomatis. Oh ya, remote-nya ini juga bisa buat buka tailgate belakang, tinggal ditekan yang lama gitu. Kalau nutup juga sama, tinggal ditekan yang lama. Mungkin 2 detikan gitu ya. Dia nutup sendiri. Nah, gini. Nah, ini next coba saya hidupin ya lampunya ya. Biar kelihatan bentuk lampunya seperti apa. Nah, ini seperti L gitu ya lampunya. Ini semuanya udah LED. Nah, ini udah ada lampu sampingnya juga. Jadi kalau belok ini lumayan berfungsi banget. Ini bentuk sennya memang kecil ya sebenarnya, tapi lumayan terang kalau malam. Terus bagian belakang juga sama, senada sama depan, L seperti itu. Ya, minimalis sih. Itu buat lampu belakang. Oh iya, ini mau nunjukin memory seat ya. Jadi ini bisa diatur
Eh, jadi dia kalau misal mau masuk tinggal pencet nomor 2 misal ya, nanti dia ngatur sesuai nomor 2. Dan ini ya ini knob Forsnelnya, ini electric handbrake ya kan. Nah, terus saya nggak suka lagi tuh ini iStop nih. Ini dia tidak bisa dimatikan permanen ya. Jadi tiap saya mau jalan harus dimatikan manual. Saya nggak suka iStop soalnya. Kita coba jalan ya. Nah, itu kalau bisa kalian lihat ya, itu ada HUD displaynya. Jadi kalau misal saya mau ke kiri ada mobil, dia ada ngasih tanda di situ juga. Nah, terus yang dari 2022 ya, itu ada yang bagus lagi sebenarnya. Masalah silinder deactivation. Nah, ini kalau dilihat ini kan ada 4 silindernya. Nah, dia bisa mati tuh. Kalau lagi dilepas gasnya kadang mati semua silinder. Nah, nanti pasti gas lagi nyala. Dan dia kalau misal kita pakainya konstan gitu ya, kecepatan konstan, itu bisa nyala cuma dua aja. Kemarin kayak di tol gitu ya, 80 km per jam konstan, itu kadang cuma 2 silinder ini. Jadi kayak mobil 2 silinder ini. Ini ngefek ke konsumsi bahan bakar sih. Ini jadi lebih irit banget. Ya, bagus sih. Ya, itu review singkat dari saya ya. Sampai ketemu di next video. Terima kasih.